Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Bacain Sejarah. Dan masih di serial kronologi sejarah, masih di tahun 662 Hijriah, di peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa hijrahnya kaum muslimin dan Rasulullah SAW ke Yathrib. Teman pecinta sejarah masih ingat ya dengan video yang kemarin bagaimana suasana rapat di Darun Nadwah, dan ada satu poin di mana satu kalimat dari iblis yang mengatakan bahwa rapatnya harus dilakukan dengan segera dan harus mengambil keputusan juga dengan segera. Kemudian jangan juga ada riuh rendah supaya tidak terdengar keluar, jangan sampai beritanya sampai kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata kita ya tentu, kalau iblis tidak pakai sholawat. Dia mengatakan Muhammad itu punya mata-mata dari orang halus. Punya mata-mata dari orang halus, maksudnya dari para malaikat yang akan menyampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dikhawatirkan oleh iblis ini ya memang terjadi, karena ya Allah kan tidak mungkin mendiamkan Rasulullah SAW ya. Jadi bahkan lebih cepat dari dugaan iblis sendiri gitu. Jadi rapatnya itu belum selesai. Rapatnya masih berlangsung, tetapi berita itu telah sampai kepada Rasulullah SAW. Ini tercantum di surat Al-Anfal ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusir. Nah, jadi kesimpulan rapat ini ada di dalam satu bahkan setengah kalimat ya, yang sangat-sangat mewakili, yaitu memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap. Jadi yang pertama, kesimpulan dari pendapat mereka itu kan yang pertama menangkap, memenjarakan, membunuh, atau mengusir. 4 pendapat itu inti dari hasil rapatnya kaum Quraisy di Darun Nadwah. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sesudah Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang engkau telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Madinah." Jadi malam harinya malam harinya itu berarti sudah diminta, sudah disuruh, sudah ada perintah untuk hijrah malam itu juga. Setelah mendapatkan informasi tersebut, setelah mendapatkan wahyu tersebut, kan ini memang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW ya. Perintah hijrah ini sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW, juga Abu Bakar. Jadi dengan cepat-cepat Rasulullah itu bahkan terkesan terburu-buru untuk datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Padahal keadaan cuaca sedang panas-panasnya. Dan kata Abu Bakar, tidak seperti biasanya Rasulullah itu datang ketika cuaca sedang panas. Lalu setelah sampai di rumah Abu Bakar segera mempersilakan masuk. Lalu beliau duduk dan berkata, "Allah Ta'ala telah mengizinkan aku keluar dan hijrah dari Mekah ke Madinah." Abu Bakar menyahut, "Berkawan dengan saya ya Rasulullah?" Jawab Nabi SAW, "Ya, dengan izin Allah." Kemudian Abu Bakar menangis bahagia karena memang telah berbulan-bulan ia selalu mengharap-harap supaya lekas diizinkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua ekor unta saya untuk kendaraan Tuhan." Jadi entah feeling atau memang keinginan dari Abu Bakar ya, bahwa yang akan menemani, kan Abu Bakar itu berkali-kali minta izin kepada Rasulullah tapi tidak diizinkan, berkali-kali tidak diizinkan.
Entah ini memang firasat atau memang dari perkataan Rasulullah yang mengatakan nanti kamu akan ada teman gitu, nungguin teman gitulah. Nah, apakah memang feelingnya Abu Bakar ini akan berangkat dengan Rasulullah atau memang keinginannya gitu. Sehingga dari situ beliau menyiapkan memang 2 unta, bukan hanya 1 untuk dirinya sendiri, tetapi 2 unta. Sehingga unta itu jadi perlihatkan kepada Rasulullah, lalu diminta Rasulullah untuk memilihnya. Nabi memilih unta yang terbaik kepunyaan sahabat Abu Bakar yang baru dibelinya dengan harga 800 dirham. Unta itu dalam kitab tarikh disebutkan dengan nama Al-Quswa. Selanjutnya Nabi SAW kembali ke rumah beliau dengan berjalan secepat-cepatnya. Jadi terburu-buru gitu. Rasulullah itu jalannya memang cepat ya, sebetulnya biasanya juga sudah cepat. Cara jalan Rasulullah itu nggak lambat gitu, nggak jalan santai, nggak. Beliau itu sampai tubuhnya itu agak condong ke depan gitu. Terus jalannya dengan cepat. Tetapi ini lebih cepat dari biasanya. Dan berjalan secepat-cepatnya. Sedangkan sahabat Abu Bakar kemudian berkemas-kemas dan memerintahkan kepada keluarganya untuk menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan orang bepergian jauh. 2 orang putrinya, Asma dan Aisyah, sama-sama menyediakan dan mempersiapkan dengan secukupnya bekal untuk orang yang bepergian jauh, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Lalu pada hari itu juga, ini kejadiannya masih jadi beruntun gitu ya, sudah dari rumah Abu Bakar, keluarganya langsung menyiapkan, langsung beliau pulang dengan terburu-buru memanggil Ali radhiyallahu anhu. Lalu setelah menghadap Nabi, beliau diberikan beberapa pesan penting, terutama hal-hal yang mengenai urusan rumah tangga. Antara lain, Nabi SAW berpesan kepada Ali supaya pada malam hari nanti ia bermalam dan tidur di tempat tidur beliau, seraya berselimut yang telah biasa dipakai oleh beliau setiap beliau tidur malam hari. Nabi SAW juga berpesan kepada Ali supaya barang-barang milik orang lain yang dititipkan kepada beliau dikembalikan kepada yang memilikinya. Semua pesan itu diterima oleh Ali untuk dituruti dan dikerjakan. Maksudnya barang-barang apa? Jadi teman-teman semua, kaum Quraisy itu meskipun mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi sejatinya mereka kan tidak mau beriman bukan karena tidak percaya sebetulnya, tetapi ada yang karena ketakutan, kemudian ada yang menganggap kepercayaan tidak penting, kemudian ada yang juga yang menganggap lebih mau ikut kepada Abu Jahal dan sebagainya gitu. Tapi pada hakikatnya mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Tetapi ada juga yang tidak percaya, meskipun tidak percaya, tetapi mereka percaya dengan karakter Rasulullah SAW. Jadi meskipun mereka mendustakan agama apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mendustakan kepribadian Rasulullah SAW, sehingga meskipun di satu sisi mereka menyiksa Rasulullah, di satu sisi mereka menjauhi, di satu sisi mereka tidak percaya dengan ajaran Nabi, tapi di sisi lain mereka tetap menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah SAW, karena yakin barang yang dititipkan kepada Rasulullah itu tidak akan berkurang, tidak akan rusak, dan akan kembali kepada mereka tanpa berkurang suatu apa gitu. Jadi ya tetap mereka percayanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu dikirim-kirimkan kembali oleh Ali radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berpesan kepada putranya yang bernama Abdullah supaya sepeninggal dirinya ia setiap hari mendengarkan komentar orang-orang Quraisy tentang kepergian Nabi SAW, dan supaya setiap petang hari pergi bersama-sama dengan saudara perempuannya Asma ke Gua Thur. Jadi ini mulai menyusun rencana nih. Abdullah bin Abu Bakar ini bagian apa ya, mata-mata ya, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar tentang kabar yang beredar di kaum Quraisy. Kemudian Asma nanti, dan dia harus mengabarkan bersama Asma nanti ke Gua Thur. Jadi memang sudah direncanakan kepergian Rasulullah itu tidak langsung ke Yathrib, tapi ke Gua Thur dulu, belok dulu ke belakang gitu. Ke Gua Thur dulu, lalu di situ bermalam beberapa hari. Asma dan Abdullah itu berkunjung setiap petang. Abdullah itu mengirim berita, kabar terbaru,
dan Asma itu mengirim makanan. Kemudian ada juga diberikan tugas-tugas lainnya kepada yang lain, seperti misalnya Amir bin Fuhairah, dia adalah pembantunya Abu Bakar. Ini diberi tugas untuk menggembalakan kambing-kambingnya di dekat gua tersebut, supaya air susunya dapat dijadikan minuman oleh Nabi dan beliau sendiri. Kemudian Abu Bakar juga berpesan kepada seorang penunjuk jalan, ini namanya Abdullah bin Urikit, supaya pada hari yang kelak beliau tentukan ia datang ke Gua Sur untuk kemudian disuruh menunjukkan jalan ke Madinah. Jadi sudah direncanakan dengan sangat-sangat matang ya, berapa hari beliau akan tinggal di Gua Sur, kemudian makan dan minumnya pun dipikirkan, kemudian kapan mereka akan berangkat juga sudah direncanakan, dan yang akan membawa mereka sebagai penunjuk jalan adalah Abdullah bin Urikit. Cuma tidak diceritakan apakah Abdullah bin Urikit ini siapa gitu ya. Hanya diceritakan seorang penunjuk jalan dan tidak diceritakan juga dia ini seorang muslim atau bukan. Nanti yang menunjukkan jalan itu berdua. Jadi Abdullah bin Urikit dengan Amir bin Fuhairah. Jadi Abdullah bin Urikit nggak sendirian. Mereka memandu Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi berdua dengan budaknya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah. Dan seperti yang sudah direncanakan, Nabi SAW dan Abu Bakar pada hari itu bersiap-siap. Maka sesudah matahari terbenam serta kegelapan waktu malam datang sedikit demi sedikit, dan dan sahabat Ali ada di rumah Nabi SAW. Datanglah serombongan pemuda-pemuda Quraisy. Jadi Ali sudah ada di rumah Rasulullah ya. Sebelum Rasulullah keluar, ini para pemuda-pemuda Quraisy yang dipilih hasil dari rapat di Darun Nadwah sebelumnya, itu datang diiringi oleh para kepala dan ketua-ketua kabilahnya. Ini jumlahnya nggak main-main. Jumlahnya 100 orang. Jadi ini sesuai dengan jumlah kabilah ya, jadi sekitaran itu kan yang hadir di Darun Nadwah itu kan sekitaran 100 ya, dan sekarang pemuda-pemudanya juga lebih kurang 100-an orang, bukan ratusan orang ya, 100-an. Kemudian mereka menyebarkan diri mengepung rumah Nabi dari sisi kiri, kanan, depan, dan belakang. Pada saat itu dengan suara pelan-pelan Nabi SAW menyuruh Ali supaya tidur di tempat tidur beliau dan berselimut dengan selimut beliau. Ketika itu Abu Jahal berteriak-teriak dengan maksud mengejek dan menghina Nabi SAW. Muhammad menyangka, ini kata-kata Abu Jahal ya. Muhammad menyangka jika kita mengikutinya, kita akan menjadi penguasa-penguasa atas bangsa-bangsa Arab dan menjadi raja atas bangsa-bangsa lain di negeri lain. Jika kita sudah mati, kita akan dihidupkan kembali, lalu dimasukkan ke dalam surga. Di sana kita akan diberikan makanan yang enak-enak, perempuan yang cantik-cantik, pakaian yang baik-baik, perhiasan yang bagus-bagus, dan sebagainya. Dan jika kita tidak mengikutinya, kita akan dibunuh. Kita akan dipotong-potong seperti kambing dan akan diperlakukan sebagai budak belian olehnya. Sesudah kita mati, kita akan dibakar dan api yang panasnya luar biasa, dalam neraka. Nabi SAW mendengarkan kata-kata Abu Jahal itu. Kemudian beliau menjawab, ya, saya berkata demikian. Kaulah salah seorang di antara mereka, maksudnya ahli neraka. Dengan berjalan sangat perlahan-lahan, Nabi SAW keluar dari rumah dengan diam-diam. Ini setelah keadaan sepi ya. Enggak begitu Abu Jahal ngomong terus Rasulullah keluar, enggak. Jadi ada jeda. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat mengetahuinya. Sebelumnya Nabi SAW telah berpesan kepada Ali dan Abu Bakar supaya datang dengan segera disuruh menyusul beliau. Ketika keluar dari rumah, Nabi SAW mengambil segenggam pasir yang kemudian beliau taburkan di atas kepala-kepala pemuda-pemuda yang bertugas menyerang beliau, sehingga mereka tidak mengetahui keluarnya beliau. Pada waktu itu beliau membaca surat Yasin ayat 1-9, dan ini kisah yang populer ya di kalangan kaum muslimin, jadi sudah
sudah hampir semua kaum muslimin itu tahu tentang kisah ini. Dan pada akhirnya Nabi SAW berhasil keluar, kemudian disusul oleh Abu Bakar yang di belakangnya gitu ya. Jadi Abu Bakarnya nggak masuk dulu ke rumah, jadi berangkat langsung gitu. Berjarak dengan Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi dengan Ali radhiyallahu anhu? Beliau posisinya sedang tidur, lalu orang-orang Quraisy itu menyadari bahwa Rasulullah itu ternyata sudah pergi gitu. Beberapa waktu mereka menyadari bahwa Rasulullah SAW itu ada yang mereka mengintai ke dalam rumah. Jadi ada orang yang mengintai, menurut suatu riwayat ada di antara mereka yang mengintai-ngintai ke dalam rumah dengan jalan memanjat ke atap rumah. Maka ketika ia sedang memanjat, terdengarlah olehnya suara tangis seorang anak perempuan. Karena itu dengan terburu-buru ia turun lagi. Begitulah sampai berkali-kali. Hal itu karena menurut adat istiadat kesopanan bangsa Arab Quraisy pada masa itu, hinalah orang satria membunuh orang lain dengan masuk ke dalam rumah dari orang yang akan dibunuhnya. Jadi kalau membunuh diam-diam itu bagi mereka hina gitu ya. Jadi harus berhadapan gitu, harus gentle. Meskipun kalau dipikir-pikir ya pengeroyokan mereka juga, cara mereka juga nggak gentle ya. Mereka mengeroyok Rasulullah satu orang gitu ya, dengan mereka 100 orang pemuda. Sampai jauh malam para pengepung rumah itu mewanti-wanti, menanti-nanti keluarnya Nabi SAW, sehingga mereka mengantuk dan setengahnya ada yang sampai tertidur di atas pasir. Kemudian kira-kira perjalanan Nabi dengan sahabat Abu Bakar sampai ke Gua Sur. Dengan sekonyong-konyong datanglah kepada para pengepung itu seorang laki-laki tua yang belum pernah mereka kenal. Lalu orang tua itu berkata dengan suara nyaring, "Hai orang banyak, kalian di sini menunggu apa?" Mereka semua dengan terperanjat terbangun. Dan di antara mereka ada yang menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad." "Mengapa kalian enak tidur dengan pulasnya? Kalau kalian menanti-nanti Muhammad di sini, ia tidak akan kalian dapati," kata orang tersebut. Mereka menyahut, "Kenapa begitu? Bukankah Muhammad masih tidur?" Lalu kata orang tua itu, kasihanilah kalian ini." "Oh, sangat kasihan. Muhammad sudah pergi dari tadi. Mengapa kalian tunggu-tunggu saja, hai orang-orang yang gagah perkasa?" Jadi sarkas ya. Udah kelewat gitu lah ya. Mereka menjawab, "Oh, tidak mungkin. Kami tahu bahwa Muhammad masih tidur di dalam. Mengapa engkau bilang ia sudah pergi?" Orang itu berkata, "Kalau kalian tidak percaya, cobalah lihat pada kepala kalian. Siapakah yang menabur pasir di atas kepala kalian masing-masing?" Kelima pemuda yang gagah perkasa lagi bersenjata lengkap yang bertugas membunuh Nabi SAW itu lalu meraba kepala masing-masing dan saling memandang teman-temannya. Dan ternyata memang bahwa di atas kepala mereka ada pasirnya. Lalu mereka bersungut-sungut, ya kesel gitu ya. Siapakah kurang ajar? Siapakah yang menaburkan pasir di atas kepala kita? Mereka umumnya tidak mau percaya dengan perkataan orang tua itu, sehingga salah seorang di antara mereka mengetuk pintu rumah Nabi dengan sekeras-kerasnya sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Nabi. "Muhammad, Muhammad, Muhammad." Demikianlah sampai berulang-ulang. Oleh karena di luar rumah ada suara beramai-ramai dan ada yang mengetuk pintu dengan kerasnya, terbangunlah Ali dari tidurnya lalu ia membukakan pintu dengan suara lemah lembut. Ia berkata, "Ada apa?" Mereka menyahut, "Mana Muhammad?" "Entah, saya tidak tahu." "Siapakah yang tidur tadi?" "Sayalah yang tidur," jawab Ali. Lalu mereka mengerebuti Ali dan di antara mereka ada yang masuk ke dalam rumah. Mereka berkata, "Ali, mana Muhammad? Sebetulnya ia pergi kemana?" Ali masih menjawab tidak tahu. Jelas dia tidak tahu Rasulullah sudah sampai mana gitu ya. "Amat mustahil kalau engkau sampai tidak tahu sesungguhnya kapan Muhammad pergi dari rumah." Saya berkata terus terang, saya tidak tahu sebab saya tidur sejak tadi. "Wahai Ali, sebenarnya Muhammad sekarang di mana? Katakanlah dengan sebenarnya kepada kami." "Sebenarnya saya tidak tahu kemana ia pergi," jawab Ali. "Kalau engkau tidak mau berkata sebenarnya, nanti engkau saya bunuh." Lalu Ali menjawab, kata mereka sambil menunjukkan pedangnya yang terhunus. Lalu Ali menjawab, "Sekalipun saya hendak kamu bunuh, leher saya hendak kamu potong dengan itu, saya tetap berkata tidak tahu, karena memang saya tidak tahu.
Pendek kata, sampai berulang-ulang mereka memaksa Ali supaya menerangkan kemana perginya Nabi. Tetapi ia tetap dengan teguh hati menjawab tidak tahu. Kemudian Ali ditarik keluar rumah oleh mereka sambil dikerubuti, lalu ditanya oleh kelima orang pemuda dengan cara yang kejam, tetapi ia tetap menjawab tidak tahu. Kemudian ia ditarik-tarik dan dibawa ke dalam masjid. Di situ ia dihujani tendangan, tempelengan, pukulan, tinjuan, dan sebagainya oleh mereka, tetapi ia tetap menjawab tidak tahu. Demikianlah seterusnya hingga lebih dari 1 jam ia dianiaya oleh mereka, akan tetapi akhirnya mereka melepaskan dia. Karena mungkin percuma juga gitu ya, kalau ternyata ya sudah disiksa seperti itu pun ya tidak keluar informasi apapun gitu. Jadi ya mereka merasa percuma sehingga ditinggalkan. Baik, itulah teman pecinta sejarah materi peristiwa penting yang hari ini dibahas. Mungkin besok kita akan sampai di kisah bagaimana Nabi SAW dengan Abu Bakar di Gua Thur ya. Apa dan bagaimana terjadinya. Kemudian mudah-mudahan sampai juga di perjalanan beliau. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh iya, jangan lupa untuk memberikan respon atas video ini. Boleh Anda klik like jika suka, atau tidak suka boleh Anda juga klik, dan klik juga, jangan lupa klik juga subscribe dan share kepada teman-teman Anda supaya videonya lebih menyebar dan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.